Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Tamrin, Dr. Os yang selalu tabah Bapak Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari Dr. Rian Tamrin. Dokter sekaligus presenter talk show Dr. Os Indonesia di Trans TV ini meninggal dunia pada hari ini, Jumat 4 Agustus pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kabar yang beredar, Dr. Rian meninggal dunia dikarenakan terjatuh dari kamar mandi. Dan kabar lain pun berhembus jika sejak 1 tahun terakhir Dr. Rian telah menderita sakit kanker otak. Dr. Rian dimakamkan siang tadi di kampung halamannya di Pekanbaru Riau. Sebelum dikenal sebagai dokter dan presenter, almarhum pernah menjadi cover boy majalah remaja di tahun 2002 dan juga pernah menjadi abang Jakarta di tahun 2003. Selamat jalan Dr. Rian, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Lantas seperti apa kisah persahabatan antara Dr. Rian Tamrin dengan Dr. Reisa Broto Asmoro semasa hidupnya? Dan kenangan apa yang paling diingat Dr. Reisa tentang almarhum Dr. Rian? Ya pemirsa, saya Kak Ros atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka atas meninggalnya Dr. Rian Tamrin. Dan bersama kita sudah hadir Dr. Reisa. Hai, turut berduka ya. Turut berduka, ya Allah. Adalah teman kerja, partner siaran, dan juga sahabat. Yap. Dan telah bekerja bersama selama kurang lebih 4 tahun. Inilah Rumpi No Secret. Oke, Dokter Reisa, aduh, Sedih ya? sedih banget ya. Masih nggak percaya rasanya, ya ampun. Aduh. Terakhir ketemu bertatap muka itu Oh, udah tahun lalu. tahun lalu, Udah lama banget. masih syuting waktu itu, Terakhir itu ketemu syuting. masih syuting. Ya? Syuting terakhir. Apa ketika Dokter Rian cuti ya? Apa sih? Cuti. Setahun kan udah nggak syuting. Kemana sih sebenarnya Dokter Rian ini? Jadi dia itu dulu sempat umroh kan sama keluarganya. Dia itu kan udah lama banget nggak kumpul banget bareng keluarganya karena keluarganya kan di sana Di kan di Pekanbaru. Sumatera. Terus waktu itu pulang umroh bareng keluarga besarnya, sempat syuting bareng beberapa. Dia bilang, saya mau break dulu ya gitu. Saya mau sama keluarga saya dulu, dia bilang. Ya udah akhirnya kita tunggu kabar tuh. Iya dok, pokoknya kapan dokter lagi, udah nggak usah sungkan-sungkan, pokoknya kita selalu nunggu dokter gitu kan. Terus ya nggak nyangka aja ternyata saat terakhir itu dia izin, ternyata tuh saat terakhir nih ya ketemu. Kalian masih sempat kontak-kontakan, telepon? Sempat. Jadi nggak lama dari situ sering telepon, maksudnya sering kontak lah ke WhatsApp, terus anak-anak tim Dokter Os kan sering sempat video call, ngobrol di Instagram, di pet dulu sering. Terus makin kesini makin jarang. Terakhir itu Lebaran itu WhatsAppan lagi kan. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Terus ya ngobrol-ngobrol singkat. Terus udah. Itu terakhir. Oke, coba kita lihat. Ini adalah foto almarhum Dr. Rian Tamrin, atau orang lebih mengenalnya sebagai Dr. Os Indonesia gitu ya. Dokter ganteng, tinggi, yang humoris kalau menurut saya ya, suka bercanda juga, ramah. Banget. Tapi saya yakin Dr. Reisa juga punya kenangan spesial nih tentang Dr. Rian. Seperti apa sih Dr. Rian ini di mata Dr. Reisa? Dr. Rian itu orangnya baik banget sih, sabar banget, terus humble. Dia nggak ada sombong-sombongnya, dia sama semua orang nggak pernah beda-bedain. Terus kekeluargaan banget, sama tim Dr. Os juga deket banget. Terus sama suka anak kecil.
Terus suka bercanda juga. Jadi kalau misalnya syuting udah seharian, biasanya kita udah sepaneng gitu ya, dia masih aja bisa bikin lelucon-lelucon yang menghibur. Kalau misalnya penonton di studio udah mulai kelihatan nih, wah nih ngomongin kedokterannya serius banget nih, dia bisa ice breaking banget, bisa mencairkan suasana, jadi semuanya semangat lagi gitu. Kalau Dokter Raisa sendiri sebetulnya kenal Dokter Rian ini apakah pas syuting Dokter Os atau sebelumnya memang sudah kenal? Dulu pertama kali kenal dia sudah di Dokter Os Indonesia, tapi masih sendiri kan. Dulu sebagai narasumber aja. Jadi sempat kenalan di situ, tapi belum dekat. Jadi begitu mulai syuting bareng, mulai kan harus muncul chemistry-nya. Di situ baru deket deh akhirnya. Masih ingat nggak ketika syuting pertama kali sama Dokter Rian? Apa yang dia beri masukan? Kan dia udah lebih dulu kan? Iya. Dokter Raisa masuk terus kemudian apa? Itu kayaknya nggak terlupakan banget deh. Karena saya kan belum pernah jadi host nih waktu itu. Terus saya grogi banget. Aduh gimana ya, dan waktu itu syutingnya pas kebetulan sama si JR tuh yang lagi boomingnya kan. Aduh gimana ya, apa bisa ya aku ya gitu. Tapi dia tuh ya dengan sabarnya, dengan senyum, dia tuh bisa membawa suasana, bisa mengarahkan saya. Terus saya salah-salah juga dia bantuin, justru bukannya malah marah atau gimana. Nggak pernah marah sama saya. Jadi itulah sosok Dokter Rian ya. Kehilangan besar sekali. Tiba-tiba kita kaget hari ini mendengar kabar seperti itu, karena kita kan udah lama nggak dengar kabarnya, dan kita juga nggak pernah tahu kalau Dokter Rian itu punya sakit apa gitu. Apa sih sebetulnya Dokter Raisa tahukah apa memang belakangan ini almarhum mengeluh sakit atau kurang sehat? Tahu. Dia sendiri tuh nggak pernah cerita apa-apa. Memang dia orangnya kan kayak gitu. Kalau dia punya masalah, dia diam aja. Dia nggak pernah mau membagi masalahnya ke orang lain. Orangnya kan memang begitu. Nggak, maksudnya dia adalah supaya nggak membebani orang lain gitu loh. Buat dia aja gitu sendiri. Jadi dan selama syuting juga nggak pernah ada keluhan apa-apa yang sampai kita harus nggak bisa syuting, itu juga nggak pernah. Makanya begitu dengar berita ini tadi pagi, saya yang dikabarin keluarganya, saya nggak percaya sebenarnya. Masa sih ini hoax kali ya, gitu kan, masih denial lah gitu. Sampai saya telepon lagi kakaknya, terus saya, Mbak, ini bener Mbak Yuli? Terus kakaknya cuma, iya memang bener. Terus kita cuma berdua kayak nangis-nangis di telepon, kayak nggak tahu mau ngomong apa. Dia juga, gimana dokternya gitu. Iya Mbak, kayak gitu. Jadi dari keluarga yang memberi kabar ini ke Dokter Raisa, gimana? Apakah sedang sakit? Tadi beritanya jatuh dari kamar mandi atau bagaimana keluarga bisa menemukan Dokter Rian? Sebenarnya saya nggak tahu itu beritanya berasal dari mana ya, karena keluarganya sendiri tuh tadi nggak bilang apa-apa. Jadi waktu saya tanya, karena tadi masih riwah juga ya, karena tadi kan masih pagi, dan pada saya telepon itu almarhum sedang dimandikan. Jadi nggak enak juga saya lama-lama telepon, kan ganggu. Jadi keluarganya nggak bilang apa-apa, dia cuma dibilang bahwa dokternya sudah nggak ada. Dia taunya pukul 3, sekitar setengah 4 sudah nggak ada, dan meninggalnya di Pekanbaru, di rumah kakaknya, di rumah Mbak Yuli itu. Jadi bersama di tengah keluarga seperti yang diinginkan oleh almarhum. Betul. Untuk bisa lebih dekat bersama keluarganya. Apa yang mau seandainya nih punya kesempatan atau mungkin di dalam hati Dokter Raisa ada sesuatu nggak sih sebenarnya masih ingin disampaikan gitu untuk Dokter Rian? Sebenarnya saya masih nggak percaya sih, masih nggak terima nih sebenarnya. Cuma ya udah, saya harus ikhlas, kita semua kan harus ikhlas. Kalaupun masih ada yang bisa saya sampaikan, mungkin terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah menerima saya di Dokter Indonesia. Terima kasih sudah menerima saya sudah seperti adik sendiri. Terima kasih sudah menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah membagikan ilmunya yang luar biasa buat masyarakat.
terima kasih atas canda tawanya. Terima kasih atas kenangan-kenangannya. Dan yang pasti saya akan sangat merindukan sosok beliau. Adakah sebetulnya rencana yang ingin dilakukan Dokter Risa yang belum sempat kesampaian berhubungan dengan dokternya? Kebetulan tuh saya pengen ke sana. Jadi saya pengen main ke sana sama ada salah satu sejawat, Ibu Dokter Fa itu dia ketua Perdaweri ya, di mana Dokter Rian kan di sana sebagai anggotanya. Dia bilang kemarin sempat ketemu, kita ke sana yuk. Dia bilang, iya yuk kita main-main nih sama Dokter Rian nih, sekalian jalan-jalan gitu. Terus belum sempat terlaksana, udah dipanggil Tuhan duluan. Jadi itu yang membuat kamu semakin, aduh kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan. Oke, ini kalau kita lihat di layar memang sudah ada beberapa rekan dari Trans TV yang mencoba hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga meliput seperti apa suasana di kediaman keluarga almarhum gitu ya. Ada beberapa video juga yang sempat dikirimkan dari kontributor Trans TV yang ada di Pekanbaru. Dan sekarang kita akan saksikan bersama pemakaman almarhum Dr. Rian Tamrin yang memang rencananya akan berlangsung jam 4 sore ini ya. Kita lihat seperti apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Tamrin, Dr. Os yang selalu tata ibu ini. Rian yang meninggal dalam usia 39 tahun karena sakit. Lebih kurang kami menghitung tadi lebih kurang 1 tahun almarhum dalam kondisi sakit. Almarhum Rian yang meninggalkan seorang ibu Nia Tamrin. Ayahnya meninggal Rian masih kecil. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf segala kesalahan. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Ya. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Bersedia. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Bersedia. Alhamdulillah. Kalau lihat videonya masih di Dr. Os waktu itu kan tampaknya memang beliau masih ada begitu ya, apalagi udah lama nggak ketemu. Jadi kayak seperti hanya terpisah saja oleh waktu, bukan oleh kehidupan gitu. Ada rencana Dr. Risa setelah ini menuju ke Pekanbaru atau? Sebenarnya pengen sih mungkin, tapi karena masih ada kontrak kerjaan, saya kan nggak bisa pergi ke sana. Jadi tadi sudah diwakilkan oleh tim. Kebetulan produser saya langsung pergi ke sana siang ini. Mungkin sudah tiba di sana saat ini. Ya, untuk menghadiri pemakaman almarhum ya. Ya. Jadi almarhum rencananya akan dimakamkan sore hari ini pukul 4 di Pekanbaru. Dan Dr. Risa, terima kasih atas kehadirannya. Tetap di sini ya Dr. Risa. Kita mau akan ngobrol-ngobrol banyak hal lagi lainnya. Dan untuk Anda pemirsa ada berita update juga yang hari ini bisa kami himpun. Yang pertama adalah mengenai kasus yang menimpa Tora Sudiro dan Nika Amalia, yaitu bahwa ada kabar hari ini polisi sudah mengeluarkan keterangan resminya dan Tora Sudiro sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penggunaan obat terlarang jenis psikotropika. Kita akan update beritanya selain berikut ini, tetap di Rumpi No Secret. Tiba-tiba ada cowok yang narik aku, terus dia nonjok aku sampai aku jatuh, sampai aku jatuh.
Kamis 3 Agustus pukul 10 pagi kemarin, kepolisian mendatangi kediaman Tora Sudiro dan Mika Amalia di daerah Ciputat. Dalam pemeriksaan itu, pihak kepolisian menemukan barang bukti 30 butir psikotropika jenis Dumolit. Video penangkapan 11 detik yang memperlihatkan keadaan Tora dan Mika saat itu mendadak menjadi viral di media sosial. Terlihat Tora yang tampak pasrah dan lesu, sementara Mika berkaos abu-abu dengan rambut basah. Hasil tes urin di kepolisian menunjukkan Tora dan Mika positif kandungan benzo. Kabarnya, Tora dan Mika memang sudah menjadi target operasi karena menunjukkan tanda-tanda yang biasa ditunjukkan oleh pengguna narkoba seperti wajah pucat dan selalu gelisah. Saat ini, Mika dan Tora masih berada di kepolisian hingga penyelidikan selesai. Seperti apa kondisi Tora dan Mika saat dijenguk oleh Rasma Nasution Sarjana Hukum? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Script. Baik pemirsa, kita akan update ini ya berita terbaru mengenai Tora Sudiro. Sudah hari di sini Bang Rasman Nasution. Terima kasih Bang sudah hari di sini. Dan sebelum kita ngobrol dengan Bang Rasman, kita akan terhubung dulu dengan sudah terhubung dengan masih coba dihubungi. Kita akan mencoba menghubungi Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol Vivik Cangkung, untuk mengetahui lebih detail lagi karena tadi memang sudah dirilis pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai status Tora Sudiro, dan hari ini Mika Amalia memang, kalau Mika Amalia bebas begitu ya, karena tidak dijadikan tersangka. Ini saya mau nanya sama Bang Rasman dulu. Bang Rasman, jadi kemarin itu ketika datang menjenguk Tora, seperti apa kejadiannya? Jadi begini, kebetulan kemarin saya ada kegiatan di Mabes Polri. Oke. Ya. Begitu dari Mabes Polri, saya dihubungi oleh teman-teman media. Lalu kemudian salah satu dari teman media itu ada yang berteman juga dengan seseorang yang bernama Aditya. Aditya ini sepupunya dari Tora. Oh, sepupunya Tora. Jadi beliau mengatakan, Bang, kita ketemu di Polres Jakarta Selatan. Baik. Ini sudah terhubung Bang Rasman, tunggu sebentar. Kita akan berbincang dulu dengan Ibu Vivik Cangkung, Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ibu, kita mau tanya, ini kan hari ini sudah dikeluarkan keterangan resmi bahwa Tora Sudiro ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan psikotropika begitu dan juga pengguna. Sebetulnya apa sih yang memberatkan Tora sehingga statusnya bisa menjadi tersangka saat ini, Bu? Ya, terima kasih. Ini saya sampaikan bahwa yang memberatkan Tora sebagai tersangka adalah kepemilikan barang bukti sebanyak 30 butir. Iya. Karena dalam Undang-Undang Psikotropika pasal 62 itu adalah tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Jadi kita mengarah ke pasal itu. Iya. Dan betulkah karena ini nih saya baca juga beritanya bahwa ini adalah hasil pengembangan dari kasus yang sebelumnya juga ditangani oleh pihak kepolisian begitu? Iya, betul. Jadi ada orang lagi yang menyatakan bahwa Tora juga menggunakan Dumolit begitu? Iya, betul. Itu juga bagian yang memberatkan karena kan orang awam nih banyak bertanya-tanya, Dumolit ini kan memang obat untuk antidepresan begitu ya. Apakah karena dia tidak memiliki resep dokter juga itu menjadi hal yang menjadikan ini sebagai penyalahgunaan? Ya, kalaupun kita temukan ada kepemilikan oleh seseorang yang tanpa ada resep dokter, ya itu juga masuk dalam undang-undang bisa. Oh gitu? Walaupun ada resepnya? Kalau ada resepnya ya tidak. Oh tidak ada. Oh begitu. Kalau tidak ada resep, ya bisa dikenakan undang-undang tersebut. Oke, begitu. Jadi memang polisi ini menindaklanjuti berdasarkan keterangan sebelumnya begitu ya, karena itu mendatangi kediaman Tora. Ya. Karena kita kasus yang terdahulu 3 minggu yang lalu, itu kita lakukan penangkapan seseorang dan dari hasil interogasi dia menyampaikan ya ada juga salah seorang artis menggunakan psikotropika. Lalu kita bertanya siapa yang Anda maksud, dia sebutkan kalimat itu, sebutan nama itu, dan untuk membuktikan ya kita langsung melakukan penyentuhan di kediaman Tora, dan terbukti memang benar ada barang bukti. Ada kepemilikannya gitu ya. Nah, apa yang selanjutnya akan dilakukan pihak kepolisian kepada Tora? Kalau Mika Amalia kan memang sudah diperbolehkan pulang ya Bu ya?
Ya, sedangkan istrinya Mika Amalia, memang dia terbukti hanya menggunakan saja dan kepemilikan barang bukti itu memang diakui oleh Tora. Oh, diakui oleh Tora. Jadi kasus selanjutnya, ya kita menjalankan kasus ini bagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku saja, sesuai dengan undang-undang psikotropika saja. Apakah ini diproses? Kalaupun nanti si Tora menyampaikan bahwa ya ada beberapa butir saya beli dari apotik melalui obat resep dokter, ya kita tunggu hasilnya. Kemarin sempat ada berita demikian, makanya kita menunggu 1 kali 24 jam, baru tadi jam 10 pagi tepat saya tanda tangani statusnya perintah penahanan, karena dia tidak bisa membuktikan itu. Nah ini nanti apakah diproses hukum atau di asesmen lagi untuk rehabilitasi atau seperti apa kalau kasus ini? Untuk psikotropika ini undang-undangnya tidak diatur untuk direhab ya. Direhabnya itu kalau terbukti kepemilikan ada resep dokter atau ada rekod medis. Jadi itu bisa kita masukkan dalam pasal 37 kalau itu ada. Kalau tidak ada di undang-undang psikotropika tidak ada yang mengatur itu. Jadi kita proses hukum konteks pada undang-undang psikotropika yang ada aja yang mengaturnya. Dan ini ancaman hukumannya maksimal betul 5 tahun dan ada denda ratusan juta rupiah? Iya betul, itu sesuai dengan aturan hukum. Baik, Bu Vivik, ini juga kemarin kita mendengar beberapa kabar bahwa pihak kepolisian ini sebetulnya juga sedang giat sekali untuk menangani masalah narkoba dan ada beberapa nama selebriti juga sebetulnya yang sedang diawasi. Apakah bisa dikonfirmasi itu dari Ibu Vivik? Mas, sekali lagi Mbak. Ya, Mbak. Ya, Bu. Sekali lagi pertanyaannya gimana? Apakah betul pihak kepolisian ini juga memiliki daftar selebriti lain? Untuk di Res Narkoba Jakarta Selatan tidak ada. Tidak ada. Saya tidak tahu kalau jajaran lain ya. Tapi saya sebelum kejadian penangkapan si Mas Tora ini, saya sudah bertemu, saya berusaha mempertemukan rekan-rekan manajer artis Indonesia Ikatan Imarindo manajer ya. Saya sampaikan bahwa ini marilah kita sama-sama kita bangun satu komitmen dengan rekan-rekan artis yang bisa mengangkat untuk mensosialisasikan kita menumpas habis jaringan narkoba di wilayah kita masing-masing, dan mereka antusias sekali untuk membantu. Jadi saya menunggu gerakan dari rekan-rekan manajer untuk menyampaikan kepada artis-artisnya untuk peran serta untuk memberantas narkoba di wilayah masing-masing. Bu, ini satu lagi Bu, ini kan mengenai daftar obat yang terlarang masuk dalam golongan psikotropika. Ini kan kemarin juga Tora, kita mendengar kabar bahwa Tora sempat mengaku bahwa tidak tahu bahwa ini adalah termasuk obat yang dilarang begitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat awam tahu bahwa obat-obat antidepresan ini itu adalah jenis obat yang terlarang untuk dimiliki secara bebas tanpa resep dokter? Ya, untuk itu kami mengajak para stakeholder untuk mengangkat, mensosialisasikan untuk antisipasi obat-obat yang benar-benar tidak diperbolehkan dijual beli bebas ya. Jangan dibeli bebas ya kita, supaya tidak terjerat undang-undang yang sudah diterapkan ini. Baik. Gitu. Baik, Ibu Vivik, terima kasih banyak untuk keterangannya dan selamat kembali bertugas. Makasih. Baik, begitu. Nah, kalau Bang Hasan gimana? Jadi Bang Hasan datang ke Polres Jakarta Selatan. Baik. Terus jadi, bisa langsung ketemu Tora waktu itu? Begitu saya masuk, nah belum diperbolehkan. Padahal saya sudah bawa Adit ya, yang katanya seperti ya. Saya kan tidak kenal ya. Lalu kemudian saya ambil jalan pintas, saya temui Pak Kapolres. Nah, alhamdulillah beliau baik sekali ya hubungan dengan kita, Pak Iwan, sehingga Pak Iwan ini mempersilahkan, silakan Pak Rasman untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan Tora dan istrinya. Lalu kemudian saya masuk ke dalam, kemudian masih menunggu beberapa saat. Akhirnya Ibu Kasat, Ibu Kasat tadi Bu Vivik, kita berdiskusi panjang lebar. Nah, jadi ini kan biasa ya. Kalau kasus yang begini ada permintaan keluarga, ada permintaan si
pelaku sendiri. Iya. Keluarga pinginnya begini, pelaku begini, itu wajar saja ya. Iya. Nah jadi saya akhirnya bertemu dengan dan saya sampaikan bagaimana keadaan. Ya beliau mengatakan baik. Saya lihat juga Ibu Kasat ada di situ, Pak Wakasat juga ada. Kemudian saya menyaksikan karena dia kan sering tampil nih di TV nih ya. Bagaimana seorang Tora dengan istrinya itu sangat down. Itu sangat terpukul. Kemudian aduh bang, saya belum kuat apa-apa gitu ya. Dan sampai akhirnya juga informasi dari pihak penyidik di situ, saudara Tora ini untuk di BAP pun kemarin sampai dengan sore itu, mungkin malam sampai jam 8 itu saya pulang, itu belum bisa dilakukan. Oh, belum bisa di BAP. Hanya baru dapat dilakukan tes urin. Begitu terpukulnya yang bersangkutan. Jadi belum bisa dimintai keterangan. Belum bisa dimintai keterangan. Hanya baru pada tes urin saja. Nah ini sekarang apakah sudah ada yang ditunjuk oleh Tora? Jadi perkembangan terbaru. Tadi pagi kita ada tim juga ya, dan saudara Aditya keluarganya itu komunikasi ke saya dan tim saya. Kemudian ada seseorang juga yang teman kita juga rekan, saudara Lydia Wongsonegoro. Ini saya juga mendapat informasi juga sepertinya akan juga ditunjuk kuasa hukum. Saya komunikasi barusan dengan beliau tadi. Jadi mungkin akan kolaborasi. Mungkin kita akan lihat nanti seperti apa kolaborasinya. Tapi intinya saya berharap bahwa Polri dalam memberantas narkoba itu harus pertama azas transparansi dikedepankan. Yang kedua, hak-hak dari seorang yang katakan dia meskipun dia masih terperiksa juga diberikan ruang untuk berbicara. Nah kemudian diberi sehingga orang di luar tidak berpikir yang lain-lain. Sehingga apakah penegak hukum, apakah pelaku itu sama-sama transparan. Karena promotor dari Pak Kapolri jelas, saya ini pernah membela pimpinan Polri tertinggi di negara ini, bahwa Pak Tito mengatakan promotor profesional, modern dan terpercaya. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang lain-lain. Saya mau kalau ini tidak terbukti, lepaskan. Jangan ada pertanyaan misalnya Mike-nya dilepaskan. Tadinya dua-dua hanya memakai. Sekarang ada yang menyimpan. Ini harus transparan. Saya kira itu. Jadi ya transparansi begitu ya. Nah, sekarang kita tanya ke Dokter Risa nih. Kan ini kan dokter ya dok. Kita kan kalau obat nggak tahu ya. Kalau kita googling kan ini sebenarnya Dumolid itu adalah obat antidepresan. Memang harus dengan resep. Antidepresan. Emang kalau pakai misal pun diresepkan gitu, itu diresepkan dengan mudah atau harus ada indikasi yang serius sekali untuk obat-obat itu kan ada golongannya macam-macam ya. Ada golongan yang bebas terjual, bebas terbatas, ada yang harus menggunakan resep dokter, ada yang harus menggunakan resep dokter terbatas. Artinya begitu kita beli satu obat itu termasuk golongan yang berbahaya atau tidak. Kalau iya, itu harus disertakan namanya, nomor teleponnya, dokter yang meresepkan juga harus dikonfirmasi dulu apakah benar memberikan resep ini. Dumolid termasuk itu? Biasanya sebenarnya Dumolid itu udah jarang dipakai. Udah jarang dipakai. Udah jarang dipakai. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman sejawat dokter-dokter psikiater itu, mereka prefer pilihan obat yang lain gitu sebagai antidepresan. Bilang nggak kenapa Dumolid itu sudah tidak lagi banyak digunakan? Katanya ada yang lebih bagus gitu. Maksudnya ada yang lebih rendah efek sampingnya, ada yang lebih efektif penggunaannya, ada yang tidak menyebabkan ketergantungan kayak gitu. Jadi sebenarnya pilihan obat kan banyak. Iya. Kalaupun memang digunakan sebagai obat penenang, mungkin memang kita nggak bisa nyalahin orangnya juga kalau memang obat itu dia bisa dapatkan dengan mudah gitu di apotek. Karena kita antibiotik aja yang harus dengan resep dokter, kita tanpa resep pun kadang-kadang dikasih beli. Gitu. Jadi kalau dari dokternya biasanya justru menyarankan untuk mungkin terapi yang lain atau ya strict lah kalau obat-obat seperti itu. Jadi memang obat ini memang bisa menyebabkan efek ketergantungan. Kayak misalnya obat sejenis Dumolid ini, memang betul tadi kan kita terima kabarnya kalau tanda-tanda kecanduan obat itu jadi kayak lemes gitu ya, pucat, atau mungkin lebih bersemangat tapi kadang-kadang ngantuk gitu. Tergantung jenis obatnya, macam-macam. Ada efek yang agitasi, ada efek yang menenangkan, ada yang jadi ketawa terus kan beda-beda nih. Cuma kalau misalnya obat-obat kayak gitu itu seharusnya digunakan dengan batasan tertentu. Jadi misalnya dia nggak pakai terus-terusan itu nggak boleh. Jadi misalnya memang diresepkan karena ada indikasi gitu ya.
Itu memang setiap hari Tadi dipantau kan, pasti kan sampai setiap berapa? bulan harus konsultasi, dilihat perkembangannya seperti apa dan lain sebagainya. Nggak bisa dipakai sembarangan. Diresepkan sendiri gitu nggak boleh. Itu dia. Nanti ditangkap sama polisi. Nah, ternyata bisa ditangkap ya. Dan itu masuk golongan obat psikotropika. Ya, asal yang bisa bikin ketergantungan kan bisa masuk. Oh, pokoknya adalah obat-obat yang bisa menyebabkan efek ketergantungan. Itu bisa masuk ke dalam tadi ya golongan 4 begitu ya. Oke, baik. Ini ada satu orang lagi mau kita ajak ngobrol di sini ya. Apa yang tanggapan dia mengenai kasus ini, atau jangan-jangan dia punya kasus lagi yang lain ya? Kita lihat profilnya berikut ini dulu. Berat saat harus berjalan. Diki Muhammad Prasar yang lebih dikenal dengan Diki Smash, lahir di Bandung 18 Juni 1993. Diki memulai awal karirnya ketika ia mengikuti ajang kompetensi dance yang diselenggarakan oleh aktris Cinta Laura di tahun 2010. Namun namanya menjadi dikenal saat ia bergabung dengan boyband Smash pada 10 April 2015. Tak hanya dunia tarik suara, di tahun 2015 anak kedua dari 3 bersaudara ini mulai merambah dunia seni peran dengan membintangi sinetron remaja. Di tahun 2014, Diki diketahui menjalin hubungan dengan pesinetron bernama Yuniza Ica. Keduanya kerap memperlihatkan kemesraan mereka di akun Instagram masing-masing. Sabtu 30 Juli kemarin lewat instastory-nya, Diki mengabarkan jika dirinya baru saja mengalami tindakan kekerasan. Dalam postingannya, Diki menulis, "Jadi guys, hasil pengeroyokan aku Sabtu pagi kemarin, bibir bengkak karena kena tonjok, tulang engsel bahu kananku geser, kepala belakang saya benjol, dan dada saya kegores." Keesokan harinya, Diki langsung mendatangi Polsek Mampang Perapatan dan melaporkan 4 orang yang tidak dikenal yang diduga telah mengeroyok Diki. Kini bagaimana kelanjutan kasus hukum Diki? Benarkah jika pengeroyokan itu juga ikut mengenai Hasti kelepek-kelepek? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, ini kalau ini kasusnya lain lagi kamu ya. Gimana? Masih ada bekas-bekas luka? Sedikit. Di hati? Jadi masih banyak. ada. Ini Bang Rasman, dia kemarin habis tiba-tiba dipukul oleh orang tak dikenal gitu ya. Kamu sama teman kamu ya waktu itu dipukul sama orang tak dikenal ya? Iya, sama temen aku berdua. Oh iya, lapor polisi di Kismes alami kekerasan dari 4 orang tak dikenal. Kamu lagi ngapain sih emangnya? Tapi kamu Aku biasa nongkrong sama temen-temen. Oh, nongkrong sama teman-teman. Iya. Nongkrong sambil ngapain tuh? Sambil ngerumpi. Oh, sambil ngerumpi. Ada banyakan orang emang? Ada banyakan orang kita sama teman-teman biasa, sama teman-teman main aja gitu. Oh, teman-teman. Terus habis itu emang ribut sama yang 4 orang ini? Enggak, karena kita posisinya di situ kita pulang, udah mau pulang kan, terus kita nunggu mobil, teman-teman aku yang lain tuh udah pada nunggu di luar. Oh, oke. Aku sama teman aku yang satu ini datang keluarnya belakangan. Ngapain tuh? Apa? Kita akan bahas dia ngapain keluarnya belakangan. Selain berikut jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kamu abis itu kan dipukul sama orang itu. Terus habis gitu teman-teman kamu ada yang dipukul juga nggak selain kamu? Teman-teman aku ada, Hesti pun termasuk kena pukulan dia. Oh, kena pukulan? Kena pukulan. Padahal pukul laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki? Makanya aku nggak nyangka mereka berani mukul teman-teman aku yang cewek-cewek gitu. Padahal di situ aku posisinya lagi nggak cuman mau misahin, tiba-tiba aku ditarik sama orang dari belakang, terus ditonjok, udah aku jatuh, masih ditendangin juga. Oh my God. Ditendangin? Jadi bukan cuma sekali ya? Iya. Aduh, terus nggak ada yang misahin apa di sana satpam atau apa gitu? Karena posisinya di situ kita udah di luar, jadi udah nggak ada siapa-siapa gitu. Siapa lagi. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ juga udah kayaknya udah takut kali ya mau nolongin. Terus akhirnya berhenti pemukulan itu kenapa? Salah satu-satu dibawain ke tempat yang aman sama security. Jadi dia security di sana nggak mau misahin, cuman dia mau nolonginnya bawa aja gitu. Terus tapi kamu akhirnya yang ini nih guys, hasil pengeroyokan aku Sabtu kemarin, bibir aku bengkak kena tonjok, tulang engsel bahu kananku geser, kepala belakang benjol dan dadanya kegores. Kegores apa? Kegores nggak tahu, aku nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba aku udah jatuh aja di bawah, terus posisinya tangan aku yang sebelah kanan ini ke belakang, terus baju aku udah robek, ternyata banyak darah di sini, bibir aku udah bonyok bonyok gitu, sama kepala aku juga udah sakit.
Jadi cepet banget tuh Cepet kayaknya. banget kejadiannya, udah nggak sadar aja, tiba-tiba udah dibawa ke apartemen aja. Oke. Akhirnya apa yang membuat kamu melaporkan? Hesti ngelaporin juga nggak sih? Hesti belum lapor, temen aku Giska lapor juga. Jadi di situ ada Giska, aku sama Senli yang lapor bertiga gitu. Karena kita bertiga yang paling parah. Kamu bertiga yang paling Iya. parah. Apa yang paling berat buat kamu akibat insiden selain bahwa memang itu trauma ya, fisik dan juga mental? Apalagi kehilangan pekerjaan juga? Pekerjaan pastinya banyak yang terhambat kan karena kejadian kemarin. Pokoknya terus fisik juga ya kan. Ya pokoknya banyak lah. Jadi itu gara-gara apa sih kata-kataan? Jadi awalnya tuh aku keluar belakangan sama temen aku itu, tiba-tiba ada cowok yang nyamperin aku kayak ngata-ngatain yang gak enak gitu sama aku. Terus tiba-tiba Ngatain apa? adalah kata-kata yang gak enak Oh ini gitu. kamu tuh salah gitu. Sasakan kamu kurang Iya, naik. iya, iya. Oh gitu. Iya, Tapi dia gitu. tahu kalau kamu itu smash. Dia nggak tahu, kayaknya nggak ngerti dia. Oh. Karena mungkin posisinya dia juga lagi agak sedikit linglung kali ya. Akhirnya temen aku itu nggak terima, dia berusaha ngebela aku. Akhirnya malah dia yang dikeroyok sama mereka semua. Ya ampun. 4 orang. 4 orang yang ngeroyok. Ngagetin banget dong itu. Ngagetin banget, bener-bener shock tiba-tiba, kayak yang aku bingung kenapa harus terjadi sama kita gitu. Dan kita nggak kenal itu siapa Tiba-tiba orangnya, dikata-katain gitu. tiba-tiba dikatain, dan mereka juga yang nonjokin kita, yang mukulin kita gitu. Kalau kamu misalnya ketemu nih akhirnya sama 4 orang itu, kamu mau ngomong apa sama 4 orang itu? Aku sih cuma mau nanya aja permasalahannya apa gitu kan. Aku pengen tahu aja kenapa memperlakukan itu pada kita gitu. Kalau dia jawabnya, aku nggak ingat gitu gimana? Kan kadang-kadang Mungkin dia boleh juga nggak diperiksa ingat, gitu. Aku hilang ingatan gitu. Aku udah lupa tuh kayak kapan sih itu kejadian gitu. Ini lapor polisi di Kesebas alami kekerasan dari 4 orang. Tapi udah, kamu nggak ngalamin gegar otak apa gitu nggak? Enggak sih, Sampai benjol segala. paling parah mungkin cuma tangan aja sih. Karena sampai sekarang juga masih iya. Oke. Penselnya bergeser itu pasti sakit banget. Iya, Iya. sakit ya. Nah, ini sekarang update-nya jadi gimana? Ini kasusnya masih terus ditangani ya? Ya, aku udah lapor ke polsek terdekat. Terus sekarang lagi diurus, CCTV-nya udah ada, terus tersangkanya juga, maksudnya pelakunya Sedang juga udah diurus ketahui. ya? Ya, pokoknya lagi diurus sama pihak yang berwajib lah. Oke, kita tunggu aja deh kabar kelanjutannya begitu ya. Kita masih akan kembali lagi. Ada berita lagi yang akan kita gali mungkin dari bintang tamu kita. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke, baik pemirsa, ada lagi yang update berita hari ini adalah dari Yama Carlos. Ya, kemarin kan terakhir datang ke Rumpi, Pak Carlos bilang kayaknya udah agak baik kan nih, istrinya udah mau pulang lagi ke rumah. Ternyata hari ini press conference ditemani oleh kuasa hukumnya Henry Indraguna menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan surat undangan kepada istrinya Yama Carlos untuk bisa diajak mediasi begitu. Lalu kemarin Yama Carlos posting tuh fotonya lagi ngobrol-ngobrol sama kuasa hukumnya, tiba-tiba istrinya berkomentar bilang gini. Kalau ini komentarnya adalah komentarnya bukan yang ini yang awal, komentarnya adalah istri mengomentari, oh udah nggak pakai cincin nikah gitu ya. Nah kan ketahuan nggak pernah pakai cincin kawin juga, hahaha, sip bagus, mending buang aja cincinnya yang, atau sih dikasih gue aja lumayan bisa dijual buat duitnya terus dipakai deh tuh, akik nggak gunamu itu di setiap jari, nongkrong sama teman-temannya sampai warung tutup bisa, tapi buat ketemu anaknya nggak pernah bisa, hahaha, kasian ya, jangan pernah lagi bilang sayang sama anak katanya gitu. Gara-gara tadi Yama Carlos pas voting sama pengacaranya